Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam perusahaan. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication. Berasal dari bahasa Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Rahmat, komunikasi merupakan salah satu bagian terpenting dari aktivitas manusia. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 80% waktu aktivitas kita digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Goofy, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mencakup di dalamnya informasi dan makna atau meaning dari seseorang atau kelompok yang disebut sebagai pengirim pesan atau sender kepada pihak lain yang menerima pesan atau receiver. Yang ketiga, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Lalu kita akan membahas mengenai bagaimana proses komunikasi tersebut. Yang pertama, dimulai ketika sender memiliki keinginan dan ide untuk berkomunikasi. Yang kedua, sender akan mengubah ide komunikasi yang dia miliki ke dalam bentuk lisan, tulisan, maupun gerak tubuh atau isyarat yang diperkirakan akan dapat menyampaikan makna. Yang ketiga, penerima akan menerjemahkan lambang-lambang yang dikirimkan oleh pengirim agar memperoleh pemahaman atas pesan yang disampaikan. Yang keempat, penerima memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. Dan yang terakhir, setelah memahami pesan yang disampaikan, penerima akan memberikan tanggapan atau umpan balik atau feedback kepada pengirim. Lalu, apa sih fungsi komunikasi itu? Fungsi komunikasi yang pertama, menyampaikan pikiran dan perasaan. Yang kedua, berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, memberi informasi. Yang keempat, menambah wawasan atau pengetahuan. Yang kelima, aktualisasi diri. Yang keenam, mempengaruhi orang lain. Dan yang ketujuh, menunjukkan ikatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai elemen dalam komunikasi. Komunikasi melibatkan orang-orang sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. Yang kedua, komunikasi berarti terjadinya berbagi informasi atau sharing meaning atau pemberian informasi. Dan yang ketiga, komunikasi melibatkan simbol-simbol yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang Saya Sunita Nurfala akan melanjutkan yaitu pola komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini ada komunikasi vertikal sama horizontal. Vertikal itu komunikasi antara atasan dengan bawahan, antara lain berupa perintah, lisan, tulisan, dan lain-lain yang berfungsi memberikan pengarahan, informasi, instruksi, dan lain-lain. Atau antara bawahan dengan atasan berupa pengaduan, usulan, gagasan yang berfungsi untuk mensuplai informasi pada atasan berupa gagasan dan usulan untuk diputuskan sebagai umpan balik ke manajemen puncak. Komunikasi internal horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan pada sesama anggota yang memiliki level yang sama, bersifat koordinatif, tukar pikiran, dan berbagi pengalaman. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal vertikal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan maupun pelanggan dan pertanggungjawaban. Komunikasi eksternal horizontal yaitu dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan sebagainya. Bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal dan antarpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi yang bisa dilakukan antar individu dalam satu bagian, antar bagian dalam organisasi, antar bawahan, antar pimpinan maupun antar pimpinan dan bawahan. Yang kedua, komunikasi kelompok yang berbentuk jejaring komunikasi.
Pada praktiknya, komunikasi yang dilakukan memiliki pola tersendiri. Yang pertama, pola roda atau wheel, menggambarkan bahwa komunikasi berasal dari satu sumber. Kemudian, pesan disebarkan dari sumber tersebut yang biasanya dari pemimpin kerja. Yang kedua, pola huruf Y. Sekalipun sumber informasi berasal dari satu sumber, tetapi dalam proses penyebarannya kepada seluruh anggota tidak selalu harus melalui dirinya. Yang ketiga, pola komunikasi menyeluruh. Seluruh anggota dan pimpinan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruh kapan saja komunikasi akan dilakukan. Keempat, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Kelima, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Keenam, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Ketujuh, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi bukan hanya untuk mengerti, tetapi untuk mengerti. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.